wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan mau cepat-cepat. Oh iya Ustaz. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tunggu dulu. Habib, ada yang kurangnya? Apa yang kurang? Ustaz Oh ya, Maulana. hostnya siapa nih? Tumben banget Ustaz Maulana opening nih. Terus Hostnya. nggak ada lagi hostnya Mas lagi. Fadli udah Iya. kemarin. Iya, betul-betul. Mikdad juga udah. Iya, udah. Mas Sony udah masih liburan. Masih liburan. Jadi siapa Siapa ya ya hostnya? hostnya? Aduh penasaran. Ayo kita tunggu. Lagi nunggu. Lagi nunggu. Aduh bersabar menunggu. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nih, Wah. hari ini Ya, saya siapa bawain yang seger. Suami Masya saya Allah. maksudnya. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya Selamat. Ustaz Habib. Sudah jadi ayah. Calon. Calon ayah. Tapi nggak nyangka Ustaz ya Habib ya. Ricis Masya jadi Allah. host hari ini. Wah. Masya Allah. Ricis jadi host hari ini. Bukan, saya nganterin suami. Ah. Makanya minta diajarin sama Ustadz Syam, Ustadz Maulana sama Habib diajarin jadi host. Oh, Masya Allah. Jadi hari ini, Agensi. Sejak kapan kamu jadi? jadi kita panggilnya apa nih? Tengku Rian atau Rian Ajeng nih? Rian aja. Rian. Rian. Jadi Rian akan jadi host di Islam Tinda. Insya Allah akan bergabung di selamat sini. datang di Masya keluarga Allah. Islam Tinda. Masya Allah. Masya Salim Allah. lagi. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi Rian mohon bimbingannya. Ya Masya Ustadz Allah, Habib. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Saya- Monggo, monggo. Silakan duduk. Silakan duduk. Nanti Nah, Monggo, tempatnya di situ. berikutnya Rian yang mau persilakan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sayang, semangat gak? Semangat, karena kan sekarang udah ada suami di sebelah, pagi-pagi kerja sama suami, lihat yang indah-indah, tapi sampai selamanya indah-indahnya. Soalnya Amin, kata ya orang, Allah. ya Iya, kata orang kenapa? pernikahan 5 tahun pertama masih adem ayem, katanya gitu. gitu. Tapi Aduh. enggak juga, pasti kebalik. Biasa pernikahan pertama itu banyak cobaan, tapi ya alhamdulillah pasti bisa di handle lah ya sayang. Oh, kalau banyak cobaan, kalau dikit cobain. Ya udah deh ya. Kita bahas apa hari ini suami? Kita bahas hari ini menarik banget karena berkaitan sama aku banget Apa istri. tuh? Ini ya kita lihat dulu video berikut ini. Ya jemaah silahkan. Kebahagiaan momen study tour juga dialami bocah TK yang sedang viral belum lama ini. Bocah laki-laki itu mendadak viral karena videonya bersama sang ayah saat pulang study tour menaiki kereta api. Namun, apa yang membuatnya menjadi sorotan netizen hingga video yang diunggah oleh akun TikTok @happyho pada Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 lalu itu telah ditonton oleh lebih dari 10,8 juta orang? Diketahui dari video singkat itu, terlihat hanya bocah cilik itu saja yang pergi study tour dengan sang ayah. Sebab, semua teman-temannya justru ditemani oleh sang ibu dalam momen study tour mereka. Sang ayah yang tampak setia menemani anaknya itu terlihat sedang mengikat sepatu yang ada di kantong kresek ke tali yang ada di jaketnya. Dalam video, sangat terlihat ketulusan dan rasa sayang yang besar sang ayah kepada anak laki-lakinya itu. Masya Allah, kalau dilihat dari video barusan aku tuh rindu banget sama ayah. Apalagi ayahku tuh di Aceh, jauh banget ya sayang ya. Iya. Iya, jadi ini bagaimana ya cara menjadi ayah yang selalu diingat sama anak-anaknya. Dan tema hari ini berjudul Ayah yang selalu diingat sang anak. Masya Wah, Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah, Gimana tabarakallah. nih? Ulang. Jadi temanya apa? Ayah. Ayah yang selalu diingat sang anak. Aduh, saya banget. Oh gitu? Bukannya Ustaz Abah ya? Iya. Ya. Gimana nih Ustadz Maulana? Iya. Sebenarnya ilmu dan bekal apa yang harus dimiliki laki-laki ketika kelak menjadi seorang ayah nanti? Iya, baik izin Habib Silakan, dan Ustaz Sam. Icis, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Rian ya, sudah bergabung di keluarga Islam Tinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala
Sayyidina Muhammad menjadi ayah idola bahkan yang senantiasa diingat oleh sang anak. Ketahuilah sosok ayah itu sosok yang luar biasa menjadi apa? Memimpin. Ingat ketika kata-kata memimpin itu berada di 3 posisi. Imam, khalifah, amir. Jadi ada 3. Bagaimana sosok laki-laki dalam hal ini sosok ayah menjadi imam buat keluarganya. Menjadi teladan buat keluarganya. Menjadi barometer buat keluarganya. Menjadi influencer. Apa? Influencer. Oh ya, kebetulan ada ada pakarnya di sini ya. Sosial media, Masya Allah, tabarakallah. Dan bukan hanya menjadi imam, tapi menjadi khalifah. Bagaimana khalifah itu berada di tengah-tengah mengawasi, memantau, melindungi. Kemudian ada lagi satu, bagaimana menjadi amir penyeruh. Iya, mengajarkan, memberikan semangat kepada keluarganya. Itulah sosok ayah. Dan ingat, sosok ayah itu memiliki 3 tanggung jawab. Menafkahi, mendidik, dan melindungi. Makanya satu hal buat kita, menjadi ayah idola adalah menjadi tanggung jawab serta penjagaan. Bagaimana kalau mau menjadi ayah idola? Menjadilah ayah siap, apa ya? Kalau lagi hamil namanya ayah Siaga. ayah siaga. Ya. Menjadilah ayah siaga. Udah. Insya Allah. Insya Allah. Doakan, jagain, tuntun, ingatkan. Pokoknya itulah sosok ayah. Bagaimana sosok ayah bertanggung jawab bukan hanya sekadar nafkah, bukan. Bukan hanya sekedar perlindungan, tapi ada yang unsur yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mendidik? Karena konsep tetap konsep. Konsep apa itu? Istri tidak pernah salah. Kalau ada masalah, tetap suami yang salah. Itu benar pasal sekali. kedua. Dan pasal ketiga, kalau ada terjadi masalah, tetap kembali ke pasal pertama. Wanita tidak pernah salah. Nah ini penjagaan. Maaf, wanita ada baby blues. Wanita ada mut-mutan. Begitulah. Dan ingat, mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, maka sosok ayah menjadi mendidik sebagai teladan buat keluarganya. Maaf, idola seorang anak adalah ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Sudah di USG enggak? Alhamdulillah sudah Ustadz. Namanya? Bukan namanya. Laki-laki atau perempuan? Alhamdulillah dikaruniai Allah perempuan. Berarti apa? Anak perempuan itu adalah milik ayahnya, anak laki-laki milik ibunya. Nah berarti gitu, yang paling penting menjadi seorang ayah adalah mendidik. Karena mendidik baik atau tidak itu pasti nanti akan turun ke anak. Bahkan Siapa dong ayah lagi nonton di Aceh? Panggil ayah atau papa atau Ayah. Ayah, silakan. Ayah sehat-sehat ayah dan nyonya Ustaz, serta kok saya adik. nggak disuruh sapa ayah saya? Sama kemana? Kalau ayah didoain. Kalau ayahnya Icis kan didoain. Papa. Oh, iya. Selalu kita doain Papanya, sama-sama. Papa ya. Papa. Ya sayang, ini kan kamu mumpung di sini nih. Coba deh kamu mau tanya apa gitu, aku kasih kesempatan ke Habib sama Ustadz. Coba deh. Nanya sama Habib kali ya. Baik, silakan. Izin Ustazah. nanya ya Habib ya. Baik. Habib emang bener ya kalau mau jadi ayah itu ayah yang diingat sama anaknya, yang dicintai, yang disayangi, dan memang harus menjadi ayah yang siap-siap dengerin keluhan, dengerin cerita, harus 24 jam gitu Habib ya. Ya, silakan Baik. Habib dijawab dalam tausiah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Iya, jadi Mbak Ria dan juga Mas Ryan, ya, dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Tadi pertanyaannya, apakah kalau misalnya kita jadi orang tua, itu harus siap dengerin keluhan anak dan sebagainya. Ada contoh di dalam Al-Quran. Salah satunya ketika kita berdiskusi dengan anak kita, baik dia masih kecil atau sudah remaja, itu hendaklah dengan kelembutan, dengan halus, dengan lembut. Salah satu contoh misalnya salah seorang yang soleh namanya Luqman Al-Hakim. Di surah ke-31, nama surahnya pun surah Luqman. Dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Coba kita perhatikan di sini. Seorang yang sangat soleh, seorang yang luar biasa, tapi ketika dia berdiskusi dengan anaknya begitu halus, begitu lembut, begitu santun. Sayyidina Luqman Al-Hakim diriwayatkan umurnya sudah sangat sepuh, gitu ya. Jadi rambutnya putih, jenggotnya pun putih, anaknya masih kecil, ya.
Ketika dia berkata, dia gunakan bahasa yang sangat indah. Kata dia, ya bunayya. Kalau bahasa Indonesia, wahai ananda, ya, atau wahai anakku, ya. La tusyrik billah, jangan kamu syirik sama Allah. Dia mulai nasihatnya dengan hal yang paling penting. Kita seringkali, ya Ustadz Maulana, kalau sama anak tuh kadang-kadang semua diurusin gitu. Oh ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau Ustadz Syam sama Mas Ryan kan belum. Nah, kami ini yang udah pada punya anak gede-gede. Ya, jadi selalu begitu. Pokoknya kurang bersih dimasalahin apa. Tapi Sayyidina Luqman memulai dengan hal paling penting. La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kezoliman paling besar. Ya. Jadi kelembutan, kehalusan, cara manggilnya itu luar biasa. Ya, Sayyidina Luqman menggunakan bahasa terbaik. Dan Allah menjelaskan itu dalam Quran supaya kita mengikuti teladan itu. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua apa? Ketika kita berdiskusi dengan anak, selalu dengan dialog. Jangan monolog terus, jangan perintah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Jangan ini, jangan itu. Itu membuat anak tidak dewasa. Ya. Gunakan dialog. Saya berikan satu contoh. Nabi juga, ya di dalam Quran, ya seorang nabi yang saleh, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diperintahkan sama Allah. Ingat nih, diperintahkan sama Allah untuk menyembelih anaknya. Ya. Tapi ketika turun perintah itu, beliau mengajak dialog kepada anaknya. Padahal dia bisa aja, ini perintah Allah, kamu sini, saya sembelih. Ini perintah Allah loh, kalau enggak durhaka kamu. Enggak begitu Sayyidina Ibrahim. Kata Sayyidina Ibrahim dan dialognya diabadikan juga dalam Quran. Kata beliau, ya bunayya, inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Ya Allah, indah sekali kata-kata. Ya bunayya, wahai ananda, ya, wahai anakku sayang, ya. Inni ara fil manam anni atbahuka. Saya ini mimpi semalam saya sedang menyembelih kamu. Lalu dia enggak katakan selesai, tapi fandur madza tara. Jadi bagaimana pendapat Anda? Jadi selalulah kita berdialog dengan anak kita dan calon anak kita. Jadi calon anak tetap dialog juga. Diajak dialog walaupun masih di dalam kandungan. Berarti yang paling penting itulah berkomunikasi. Komunikasi dan dua arah. Ustadz Syam, Iya. ini sebagai ayah baru nih ya, Gimana pasti tuh? banyak banget ilmu yang untuk menjadi ayah yang baik. Coba Oh dong, banyak spill banget dong tuh. Ustadz Syam gimana? Masukan banyak banget dari guru-guru kita. Apalagi tiap hari di Islam itu indah kan. Subhanallah, belum lagi dari orang tua kita gitu. Iya, jadi gimana nih cara menjadi suami yang bisa menjadi ayah siaga? Jadi kita nggak ngandelin istri aja gitu. Gimana Ustadz Syam? Wah subhanallah. Tapi Silakan, guruku Ustaz. Ustadz Maulana, Habib Nabil, Rian, Ricis dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka kalau ditanyakan ilmu menjadi seorang ayah yang siaga atau menjadi seorang ayah yang tidak hanya mengandalkan istri saja, maka yang pertama harus sadar bahwasanya keluarga itu adalah tanggung jawab ayahnya. Atau keluarga itu adalah tanggung jawab sang suami, adalah tanggung jawab laki-laki. Sebagaimana ayat yang sering sekali diutarakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang qaim, seorang pemimpin yang mana definisi pemimpin sudah dijelaskan guru kita tadi. Seorang amir, seorang khalifah dan juga seorang yang memimpin menjadi imam. Maka dia adalah seorang pemimpin. Ketika seorang sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin, maka dia mestinya tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu untuk senantiasa mencari ilmu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, selain menjadi pemimpin, dia juga menjadi orang yang akan paling dekat terhadap anak-anaknya dan terhadap keluarganya. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengingatkan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling terbaik terhadap keluarganya.
maka apanya yang diperbaiki? Termasuk daripada perilakunya, termasuk daripada akhlaknya terhadap keluarganya. Maka bukan hanya ilmu yang dicari, tapi akhlak juga diperbaiki karena itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak kelak. Dan yang ketiga, banyak sekali sekarang kita mendapatkan teori-teori parenting. Banyak banget kan Rian ya. Ada yang mengatakan nanti anaknya kalau lahir jangan dibedong. Tuh. Atau misalnya nanti anaknya kalau lahir jangan dikasih handphone. Iya, Atau benar. anaknya kalau Lagi lahir. curhat dia. Oh Iya. banyak banget. Tapi itu benar Ustaz. Banyak benar. banget kan, beda Iya. pendapat kan, beda pendapat. Kata dokter ini gak boleh gini, kata orang tua yang satu gak boleh kayak gini, gak boleh kayak gini. Tapi ternyata banyak orang tua kita yang tidak sesuai dengan teori, tapi malah anaknya berhasil. Why? Ternyata kekuatan terbesar itu adalah doa. Orang mengatakan tidak boleh kasih handphone ke anak. Banyak kok anak ulama dikasih handphone malah jadi soleh anaknya. Banyak kok anak ulama dibebasin main ternyata jadi soleh anak-anaknya. Banyak kok anak ulama di waktunya bermain gak diwajibin mereka untuk sholat. Dibiarkan aja anaknya begitu. Karena emang waktunya main gitu. Anak kecil waktunya main dikasih main. Tapi kenapa anaknya tiba-tiba gede jadi anak yang soleh, jadi ulama besar. Kenapa? Karena ternyata kekuatan doa. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita ngikutin teori. Teori parenting begini teorinya begini. Tapi lupa berdoa. Maka percuma semuanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti yang paling penting doa untuk anak. Betul. Karena kan bisa doa untuk anak nggak ada putusnya, nggak ada pemisahnya. Nggak Langsung insya Allah ada. langsung Langsung nyampe ustaz ya. ya, Masya Allah. Saya permisi ya. Saya mau kemana? Jangan jauh-jauh, Ih, nanti ditinggalin. kangen. Nggak jauh, deket situ doang, sebentar aja. Lebay deh. Aku mau curhat sama Ustadz Syam sebentar Apaan? aja. Apaan? Nih Ustadz, ajarin dong. Sini, Rian. Ajarin dong. Apaan tuh? Sebentar aja. Ajarin menjadi bapak baru gitu biar makin siap. Karena aku tuh serius deg-degan banget Ustadz. Tenang Karena kan aja. menanti anak insya Allah. Ini kerasa banget loh deg-degan gitu Iya, nanti deg-degan anaknya banget. subhanallah. Jadi santai, slow. Nanti kalau lebih deg-degan mana pertanyaannya nih. Kalau mau menganggap nanti deg-degan mau punya anak, lebih deg-degan mana mau punya anak atau ngadepin ricis? Emang saya kenapa Ustadz? Bentar orang nanya Oh, suaminya. Iya. Oh iya maaf. Deg-degan mana? istri sih, karena saya kalau misalnya ada apa-apa sama istri pasti nggak tenang. Berarti lebih deg-degan ngadepin istri ya? Iya. Berarti nanti ngadepin anak udah lebih slow ya? Insya Allah. Iya. Nanti Rian pasti tanya-tanya lagi. Iya Ustaz. dong, harusnya Tapi gitu. tanya-tanya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jamaah Oke. jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi menegangkan ya Maricis ya?